bersyukur atas musim kemarau dan musim hujan. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab kedua musim ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, hari ini kita mau membuat sebuah benda yang sangat bermanfaat, baik itu di musim kemarau maupun di musim hujan. Tahukah kalian benda apa itu? Iya betul, jawabannya adalah payung. Payung sangat bermanfaat. Pada saat musim kemarau, payung bisa melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Pada saat musim hujan, payung bisa melindungi kita dari derasnya air hujan. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita kerjakan. Siapkan 3 lembar kertas lipat warna bebas. Boleh 3-3-nya berwarna yang berbeda atau sama. Kemudian 1 batang tusuk sate atau kalau tidak punya boleh lidi. Kemudian lem, gunting, pensil, kita ambil 1 lembar kertas lipat, terserah warnanya mau yang apa. Kita lipat, bagian yang berwarna ada di bagian luar, kita lipat membentuk seperti persegi panjang. Kemudian kita buka, lipat lagi dengan arah yang berbeda sehingga terbentuk persegi panjang lagi. Nah, di sini ada 4 garis ya. Lalu kita balik, yang berwarna bagian dalam dan yang warna putih bagian luar. Sekarang kita lipat berbentuk segitiga. Lalu kita buka lagi, lipat lagi di sisi yang lainnya ya. Kita lipat di sudut yang lainnya membentuk segitiga lagi. Warna putih ada di bagian luar. Nah, jadi ada 8 garis. Lalu setelah itu kita balik, bagian putih ada di bagian atas, lalu tekan ke bawah dan satukan sudut ujung-ujung dari kertas lipat ini. Nah, disatuin seperti ini lalu ditekan sehingga membentuk persegi. Nah, kalau dilihat dari atas ada 4 sisi seperti ini. Lalu setelah itu kita buka seperti ini di salah satu sisinya yang rapi ya. Demikian kita lakukan pada semua sisi yang tadi sudah ada. Jadi ada 4 tadi ya. Kita lipat, kita buka ya, kita buka lalu dilipat, ditekan seperti ini. Nah, seperti ini sehingga terbentuk seperti layang-layang ya. Nah, semua sisinya kita akan lakukan hal yang sama. Jika kalian mengerjakan dengan rapi, maka hasilnya pun akan rapi ya. Payung kalian nanti akan menjadi payung yang rapi dan bagus. Nah, tinggal sisi yang terakhir kita lipat juga, kita tekan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya layang-layang yang ini kalau kita lihat dari atas sisinya ada 8. Kita hitungnya 1. Nah, ini ada 8 sisi. Ada 8 sisi ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Nah, buat lagi satu. Jadi kita punya 2 buah layang-layang yang seperti ini, yang bersisi 8 seperti ini. Ya, kita bikin 2. Boleh beda warna seperti ini. Nah, seperti ini ya, beda warna. Kemudian kita pilih salah satu untuk dijadikan bagian luar dan bagian dalam. Ini saya akan tunjukkan. Nah, ini kita potong bagian yang berwarna putihnya, sehingga nanti bentuknya bukan layang-layang lagi tapi segitiga. Demikian juga kita lakukan pada yang satunya tadi ya. Nah, yang punya Misayu berwarna pink. Yang satunya juga kita potong bagian putihnya, sehingga bentuknya bukan lagi layang-layang tetapi segitiga bersisi 8. Nah, seperti ini. Kalau sudah, pilih salah satu untuk dijadikan bagian luar dan salah satu dijadikan bagian dalam. Nah, ini Misayu yang bagian dalamnya yang berwarna pink dan bagian luar berwarna biru. Sekarang yang bagian dalam kita lipat seperti ini. Sisakan sedikit ujung. Nanti untuk digunting jadi lubang untuk bagian pegangan payung ya. Nah, kita lipat sehingga ada garisnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan tandai dengan pensil. Di sini kita tandai pakai pensil. Kita garis kurang lebih 1 cm. Nah, kalian bisa lihat di penggaris kalau 1 cm itu dari 0 sampai angka 1 ya. Nah, seperti ini. Kita garis sepanjang kurang lebih 1 cm. Ini misalnya nggak pakai penggaris, tapi kalian di rumah boleh pakai penggaris. Nah, setelah itu kita berikan garis miring di sini ke arah atas, ke arah ujung, miring seperti ini. Nah, miring ke atas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan gunting yang garis yang miring. Garis yang lurus tidak akan kita gunting. Jadi hanya yang kanan dan kiri miring ini saja yang digunting. Yang bagian tengah tidak digunting. Seperti ini. Nah, digunting begini. Ya, ingat yang tengah tidak digunting. Yang digunting hanya bagian samping-samping saja. Seperti ini, kita gunting yang satunya juga, yang tengah tidak. Nah, kalau sudah kita lipat. Ini kita lipat seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dilipat balik lagi supaya garisnya jelas ya, supaya berbekas. Lipat seperti ini. Kalau sudah, ini tidak digunting ya, tidak digunting lagi ya. Kalau sudah, kita akan buka. Nih, kita buka bagian dalamnya seperti apa. Nah, ada kelihatan tanda-tanda guntingannya nih ya. Kita akan lipat. Nih, bagian sudut-sudut yang tadi sudah terpotong, kita lipat seperti ini. Nah, kita lakukan pada semua yang terbentuk sudut tadi ya, yang sudah dipotong tadi, sudah digunting tadi. Nah, kita lipat semuanya. Nah, kita lipat semuanya sampai semuanya terlipat ke arah putih. Kalau sudah, nah kita lipat-lipat jadi seperti ini nih. Nah, kita lipat-lipat seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi bagian dalam sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, kita gunting ya, kita akan gunting bagian ujung ini nih.
kita gunting sedikit saja. Kita gunting sedikit saja. Jangan terlalu besar supaya lubangnya juga tidak terlalu besar. Kita guntingnya agak kecil. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita mau buat bagian yang pipa yang akan menghubungkan tongkat payungnya, pegangan payung dengan bagian luar bagian dalam tadi. Nih, ukur 1 cm, lalu kita garis 1 cm, tahu ya, dari angka 0 sampai angka 1. Lalu kita garis dan kita gunting. Kita gunting di garis yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini jadinya. Kalau sudah, ambil tusuk sate yang tadi sudah disiapkan, lalu bikin gulungan ya. Kita gulung pakai tusuk sate tadi, tapi bikin agak longgar ya, supaya tusuk satenya bisa nanti bisa kita gerak-gerakan. Jadi jangan sampai menempel. Kita bikin agak longgar. Lalu setelah itu kita berikan lem supaya nanti tidak terlepas gulungannya. Nah, dilem seperti ini lalu digulung-gulung. Gulung. Ingat, tusuk satenya jangan sampai menempel, jadi harus agak longgar ya, gulungannya agak longgar, jangan terlalu kecil supaya nanti tusuk satenya bisa kita lepas. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya, tunggu kering. Mungkin kalau lemnya lem cair agak lama kering ya. Nah, seperti ini. Jadi dia longgar, dia bisa bergerak-gerak di ini, tusuk satenya masih bisa kita lepas. Nah, lalu kita ambil lagi yang tadi sudah kita buat, kita gunting jadi berbentuk seperti ini tadi ya, untuk bagian dalam. Terus gulungan tadi kita akan masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi ya. Kita beri lem sedikit saja. Nah, di bagian ujung saja yang dikasih lem, nggak usah merata semua ya, hanya ujung-ujungnya saja dikasih lem. Lalu kita akan masukkan ke dalam payung bagian dalam tadi yang punya misalnya berwarna pink. Nah, ini masukkan ke situ. Nah, dimasukkan begini. Nah, hati-hati ya. Nah, ini keluar lagi. Kita ulangi ya. Nah, tekan-tekan, lalu biarkan kering dulu. Jangan langsung ditarik-tarik, nanti lepas. Jadi biarkan kering dulu. Sementara itu kita bisa gunting lagi kertas sama seperti tadi. Kita mau bikin gulungan lagi ya. Kita ukur. Nah, seperti ini 1 cm, 1 cm lebarnya, panjangnya sesuai dengan panjang kertas lipat. Berarti kalau punya misalnya 20 cm. Nah, kita bikin 2. Berikutnya kita gulung lagi sama seperti tadi, tapi kali ini gulungannya jangan longgar ya, agak rapat menempel. Nah, kita kembali ke ini yang sudah kering tadi ya, bagian dalam payung sudah kering. Kita ambil bagian luar payung tadi yang tidak diapa-apain ya, bagian luar payungnya kita tumpuk seperti ini nih. Nah, jadi bagian luarnya biru, bagian dalamnya pink punya Miss Ayu ya. Lalu kita kasih lem di sini nih, yang bagian warna putih ya. Nah, keliling, hanya bagian pinggir-pinggirnya saja, jangan
terlalu banyak. Nah, keliling sampai semuanya, lalu kita tumpukin lagi. Nah, dipas-pasin gini nih, ditempel-tempelin supaya payungnya jadi. Nih, sudah hampir jadi deh. Sudah hampir beres. Nah, nih tadi kenapa longgar nih ya? Tusuk satenya dimasukin ke sini nih untuk jadi batang dari payung. Nah, kita tusukin sampai tembus. Tapi jangan terlalu panjang, sedikit saja. Nah, ujungnya setelah itu kita lem. Terus gulungan yang tadi sudah kita buat, kita masukin ke situ. Masukin ke sini nih. Nah, tunggu dibersihin nih belepotan, jangan sampai belepotan biar rapi. Ya, nah dipas-pasin gitu, dipencet-pencet biar nempel. Bersihin nih kalau ada yang belepotan supaya rapi. Nah, lalu tunggu kering. Ya, tunggu dulu sampai kering payungnya. Nah, lihat nih. Payungnya bisa dibuka, ditutup seperti payung sungguhan ya. Oke, hampir selesai. Tunggu sampai kering, kemudian kalau sudah kering ya harus sampai kering, kalau nggak nanti copot-copot kalau belum kering. Oke, kita. Kalau sudah kering, sekarang kita mau berikan hiasan di gagangnya juga ya. Kita mau gulung-gulung gagangnya supaya cantik payungnya. Pertama kita ukur dulu panjang dari lidi atau tusuk satenya. Nah, kalau payungnya ditutup, kita tambahkan 5 cm. Nah, dari sini sampai sini, lalu kita patahin aja lidinya. Jadi supaya batang payungnya nggak terlalu kepanjangan ya. Pegangan payungnya, tongkat payungnya nggak terlalu kepanjangan. Lalu kita ambil tadi yang kertas yang sudah kita potong untuk dibikin gulungan tadi. Nah, sekarang kita gulung-gulung di sini nih untuk jadi bagian pegangan payungnya. Jangan lupa dikasih lem. Ingat, lemnya nggak usah banyak-banyak biar nggak belepotan. Kita gulung-gulung lagi nih, tempel di sini, gulung ya, digulung seperti ini, digulung ya. Lalu kalau kira-kira udah cukup ya nggak apa-apa lah digunting ya, nggak usah sampai semuanya. Nah, jadi deh payung kita, lihat. Nah ya, payungnya sudah jadi. Nah anak-anak, nanti ketika kalian mengerjakan ini, jangan lupa kalian foto ya. Kalian fotoin langkah-langkah ketika kalian mengerjakan. Setelah itu, fotonya dibikin kolase urutan mengerjakannya. Setelah itu, upload fotonya di sekolah. Oke, selamat mengerjakan.